Selamat pagi, salam, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam. Edisi Senin tanggal 2 Mei tahun 2022. Bapak Ibu, sebelum kita memulai segala tugas kita hari ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang baru yang Tuhan karuniakan kepada kami semua jemaat-Mu. Kami akan mendasari hari ini dengan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami, membimbing kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan memperkatakannya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu saya pilih dari kitab Mazmur pasal 7 ayat yang ke-12. Mazmur 7 ayat yang ke-12. Satu ayat demikian kata firman Tuhan, Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Amin. Allah hakim yang adil. Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian orang keadilan itu mudah didapatkan. Tapi bagi sebagian orang lagi keadilan itu susah untuk didapatkan. Ada banyak orang yang kita ketahui dan mungkin di sekitar kita itu mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan ketika bekerja, ketidakadilan ketika mereka menyatakan pendapat mereka di muka umum, ketidakadilan karena mendapatkan perlakuan-perlakuan di muka hukum yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dan mungkin masih banyak lagi ketidakadilan yang lain. Alkitab juga mencatat banyak orang yang mengalami ketidakadilan. Kalau kita lihat di Kejadian pasal 37, bagaimana Yusuf mengalami ketidakadilan oleh saudara-saudaranya, dijual ke bangsa Ismail. Kemudian Yusuf juga mengalami ketidakadilan ketika tinggal di rumah Potifar oleh istri Potifar. Kita juga mengetahui bagaimana Yakub ketika tinggal di rumah pamannya Laban juga mengalami ketidakadilan karena upah-upah yang diberikan kepadanya tidak sesuai. Dan puncaknya ketidakadilan dalam Alkitab itu terjadi kepada Kristus Yesus, Sang Juru Selamat yang agung itu. Dia dijatuhi hukuman mati melalui dusta dan pengadilan yang tidak sah. Dan Pilatus yang mengadilinya pada saat itu juga tidak berani menyatakan kebenaran. Tapi syukurlah lewat pembacaan kita, Mazmur menyatakan bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil, dan pemazmur bersyukur atas keadilan Tuhan yang dialaminya dalam hidupnya. Nabi Yesaya juga menyatakan bahwa orang yang menanti-nantikan keadilan Tuhan itu akan diberkati. Yesaya 30 ayat 18. Perikop kita dari pasal 7 secara keseluruhan ini Bapak Ibu, kalau kita baca itu menggambarkan bahwa pemazmur bersaksi bahwa Allah itu adalah hakim yang adil, yang mempunyai kuasa, yang bertata dan memutuskan segala perkara itu menurut kehendaknya dan bukan menurut kehendak manusia. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita sedang diperlakukan tidak adil. Nah, kepada siapa lagi kita akan berseru dan meminta pertolongan kalau bukan kepada Allah Sang Juru Selamat itu yang sudah mati
dan bangkit bagi kita semua. Bukan kepada manusia kita mengharapkan keadilan, bukan kepada raja, dan bukan juga kepada pemerintah semata-mata. Tapi Allah adalah hakim yang adil, yang agung, yang membuka tangannya untuk mendengarkan setiap keluhan kita, setiap doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Karena itu marilah kita bertekun menantikan waktu Tuhan menyatakan keadilannya. Seperti nyanyian pemazmur dalam Mazmur 140 ayat 13, aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dan membela perkara orang-orang miskin. Meskipun di dunia ini Bapak Ibu banyak terjadi ketidakadilan, pada akhirnya keadilan Tuhanlah yang akan berjaya dalam kehidupan manusia. Karena itu tidak usah putus asa, teruslah berjuang untuk meraih keadilan, dan tetaplah ingat bahwa Tuhan merupakan hakim yang adil bagi kita manusia. Kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, ingatlah Tuhan yang adil itu akan membalas semua ketidakadilan yang kita alami dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Semoga hati kami diteguhkan dan kami terus diberikan kelegaan dalam menjalani kehidupan ini dengan segala macam pergumulan-pergumulan yang berat. Kami tahu ada banyak orang di sekitar kami, bahkan di muka bumi ini mengalami ketidakadilan dalam hidupnya. Sebab itu, semoga firman-Mu yang kami baca ini juga meneguhkan hati kami bahwa Tuhan merupakan hakim yang adil satu-satunya dalam kehidupan kami. Kami percaya ketidakadilan yang kami terima dalam hidup ini, Tuhan akan membalaskannya kepada orang-orang yang berlaku tidak adil tersebut. Terima kasih untuk firman-Mu, semoga hati kami semua dibaharui dan jemaat-Mu boleh bertumbuh dalam firman-Mu yang mereka baca dan dengarkan setiap hari. Kami berdoa untuk kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kehidupan jemaat-Mu. Tuhan kiranya menuntun kami dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Usaha-usaha yang kami tekuni, semoga Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa sekiranya ada jemaat yang Tuhan yang sakit, semoga Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang bergumul berbeban berat, Tuhan kiranya melawat mereka untuk memberikan kekuatan, keringanan, dan solusi dari pergumulan-pergumulan mereka. Berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, kami terus berdoa semoga doa-doa yang kami naikkan untuk kesembuhan mereka, Tuhan berkenan mendengarkan. Karena kami percaya doa-doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh akan mendatangkan kesembuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini. Semoga kami selalu hidup taat kepadamu dan melakukan segala perintah-perintah-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan dalam hidup kami. Ini doa syukur kami, permohonan kami Tuhan. Dengarkan kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian refresh kita pagi hari ini. Selamat berjumpa dalam edisi. Sampai berjumpa dalam edisi yang berikutnya. Terima kasih, salam, selamat pagi.